warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana 'ala millatihim wa ya'shuruna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'a lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Selesai kita membahas sifat-sifat para nabi alaihimus salatu wassalam. Selesai setelah membahas sifat para nabi, yaitu sifat pokok atau keimanan yang pokok tentang para nabi. Jumlahnya ada berapa? 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 perkara yang jaiz, lawannya juga 1, maka jumlahnya ada 10. Lalu ditambah lagi berita. Berita yang harus kita imani yang menyangkut berita yang berasal dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka ada 4 perkara. Yang pertama adalah iman bisairil anbiya. Kita harus iman tentang berita Allah mengirim para nabi. Yang kedua al-iman bisairil malaikat. Iman kepada para malaikat. Ini khobar semua ini. Ini berita dari nabi. Tanpa berita kita nggak ngerti ini. Terus al-iman bisairil kutubis samawiyat. Iman tentang kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Yang keempat iman biyaumil qiyamah. Jadi
Setelah bicara sifat-sifat para nabi, lalu bicara berita atau khobariyah yang wajib kita imani, yang kalau sampai tidak kita iman masalah ini, kita tidak terhitung orang Islam. Yang pertama yang dimaksud perkataan mengimani para rasul, para nabi adalah kita wajib meyakini, mempercayai, mengimani bahwa sesungguhnya para rasul itu semuanya orang laki-laki. Enggak ada rasul perempuan kecuali Lia Edan. Itu ngaku sebagai udah mati ya? Modar. Jadi setelah wafatnya Rasulullah juga ada seorang wanita ngaku sebagai nabi. Kata dia apa? Mana dalilnya di Quran kalau Muhammad nabi penutup? Nah, disebutkan tidak ada nabi laki-laki lagi setelahnya. Kan yang disebut laki-laki. Saya kan perempuan. Jadi saya nggak ditutup katanya. Oh, ini orang-orang. Jadi mencari celah agar dia diakui sebagai nabi dari bangsa perempuan. Nggak ada lah. Kalau nabi perempuan gimana? Lagi mau perang haid, nggak jadi perang dong. Lagi mau sholat haid, gimana mau jadi imam? Rasul itu harus senantiasa jadi imam untuk memimpin segala sesuatu. Kalau wanita kan agamanya nggak bisa sempurna, artinya nggak bisa 1 bulan full beragama, nggak bisa. Harus ada jedanya, harus ada istirahatnya. Beragama paling berapa? Paling berapa hari? 20 hari. Kalau para laki-laki bisa beragama sepenuhnya, artinya 30 hari full dia bisa beragama. Tidak ada seorang laki-laki, seorang rasul dari bangsa laki-laki. Jadi wajib kita imani rasul semuanya laki-laki, tidak ada dari bangsa perempuan. Wajib mereka semuanya mempunyai 4 sifat: sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Ini para rasul wajib punya 4 sifat tersebut. Apa bedanya dengan nabi? Oh, kalau nabi hanya mempunyai 3 sifat, yaitu sidik, amanah, dan fatonah. Tidak punya sifat tabligh. Apa yang ditabligkan oleh para rasul? Nabi dan rasul kedua-duanya menerima wahyu dari Allah. Karena yang namanya nabi itu adalah seorang yang didatangi oleh malaikat Jibril. Siapapun laki-laki yang kedatangan malaikat Jibril menyampaikan berita dari Allah, maka dia nabi dan rasul. Kalau berita itu untuk dirinya saja, namanya nabi. Kalau berita itu untuk dirinya dan untuk disampaikan pada orang lain, namanya rasul. Berita apa yang diterima oleh rasul untuk disampaikan kepada yang lain? Beritanya rupanya hukum. Para rasul itu mendapatkan hukum dari Allah. Apa isi hukumnya? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah, batal. Ini yang diterima oleh para rasul, yang diperintah disampaikan kepada manusia untuk dirinya sendiri ataupun untuk disampaikan kepada orang lain. Nabi Adam alaihissalam rasul bukan? Rasul apa bukan? Rasul. Kalau Nabi Adam bukan rasul, maka di zaman itu nggak ada larangan untuk kawin
Qabil dan Habil. Kenapa kok sudah ada larangan? Berarti Nabi Adam seorang rasul. Kalau bukan, sebelumnya ada rasul lagi berarti yang bawa sebuah hukum. Tapi nggak ada manusia sebelum Nabi Adam. Ini jangan ikut sejarah. Kalau ikut sejarah ada manusia lain sebelum Nabi Adam. Ada apa itu Picontoprus apa? Elektrus, ada Homo solionsus, siapa? Semacam-macam udah. Jadi ada manusia yang sudah berkembang di dunia sebelum Nabi Adam. Kita tidak mengimani yang demikian. Kita iman manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam, dan beliau sebagai Nabi dan Rasul menyampaikan hukum kepada manusia. Jadi setiap Rasul pasti bawa hukum tadi. Ini wajib, Allah perintahkan. Ini haram, Allah larang. Ini sunnah, kita kerjakan dapat pahala. Ini makruh, ditinggalkan rugi. Ini mubah, boleh kamu milih, boleh kamu mengerjakannya atau tidak. Ini hukum yang 5. Kemudian sah. Kalau kamu ibadah memenuhi syarat, maka ibadahnya sah. Kalau kamu sholat ibadah nggak memenuhi syarat, maka ibadahnya tidak sah. Maka Nabi yang bawa ini, mana amal yang sah, mana amal yang tidak sah. Dulu zamannya Nabi Adam alaihissalam diperintahkan manusia juga untuk bersedekah atau untuk melakukan persembahan yang diperintahkan oleh Allah. Karena belum ada manusia yang lainnya, maka sedekahannya dikumpulkan di suatu tempat, bukan dibagikan tapi dikumpulkan di suatu tempat. Apabila datang api menyambar hilang, maka diterima. Kalau nggak ada api menyambar, maka nggak diterima. Ini sah atau batalnya yang jelasin siapa? Para rasul. Kalau kamu disambar nanti sah, kalau nggak sah gitu. Sekarang juga demikian, kalau kamu sholat memenuhi syaratnya seperti ini cara sholatnya, maka sah sholat kamu. Kalau nggak terpenuhi syaratnya, maka tidak sah sholatnya. Maka ini diajarkan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, seperti yang telah dikutip dalam kitab Syarah As-Sanusiyah. Dan juga wajib kita imani bahwa para rasul adalah manusia paling utama dan paling mulia di antara semua makhluk, sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, bahwa setiap nabi diberikan oleh Allah wajah yang ganteng dan lisan yang fasih. Semua nabi, nggak ada nabi yang dari Afrika ada. Nabi dari Afrika kayak itu, kayak apa? Film apa itu yang hitam kurus tinggi keriting? Nabi dari Cina nggak ada. Kenapa? Mereka harus yang paling utama di antara manusia. Nah, sampai sekarang ini kita tergila-gila sama orang sono ya. Kalau ada orang sono datang, wah moncer dah. Tinggi, putih, ganteng, rambut pirang-pirang, matanya apa? Coklat, mata biru. Maka keadaan Nabi semua begitu, dipilih oleh Allah di antara orang-orang yang sempurna keadaannya. Adapun para nabi semuanya adalah keturunan Nabi Adam alaihis salam. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga keturunan beliau. Tapi keturunan Nabi Adam ini macam-macam, ada yang dari bangsa Suryani, ada dari bangsa Kipti, ada dari bangsa Arabi. Maka masing-masing menurunkan nabi yang berbeda-beda. Dan nabi yang ada sampai kepada kita adalah dari bangsa Arab, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun para nabi itu hanya punya 3 sifat: sidik, amanah, dan fatonah. Berarti dia nggak punya apa?
Tablek berarti dia nggak mendapatkan wahyu dari Allah yang rupanya 5 hukum tadi atau 7 hukum, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah dan batal. Nabi nggak dapat ini. Lah, Nabi nyampain nggak tentang hukum itu? Nyampain. Dari mana dapatnya Nabi? Dari para rasul. Jadi Nabi itu ulama ummati ka'ambiya Bani Israil. Ulama umatku itu seperti nabi-nabi Bani Israel. Mereka menyampaikan hukum wajib, sunnah, ini dikerjakan, jangan dikerjakan. Tapi hukum yang mereka peroleh itu bukan datang langsung dari Allah, tapi hukum itu dibawa oleh para rasul. Kita, kiai-kiai, ulama-ulama setelah Nabi Muhammad juga menyampaikan hukum, ini wajib, ini haram, ini sunnah, ini makruh. Dari mana dapatnya? Dari para rasul. Jadi Rasul nyampaikan kepada kita, nah kita nyampaikan kepada umat. Tapi bukan berarti kita mendapat langsung wahyu, bukan. Nabi juga begitu. Nabi juga menyampaikan hukum, tapi hukum yang disampaikan adalah hukumnya para rasul. Kalau dia zamannya rasulnya Nabi Musa, ya yang disampaikan kitab Taurat. Kalau pas zaman Nabi Isa yang disampaikan kitab Injil, sesuai dengan rasul pada masa itu. Jadi bedanya Nabi dan Rasul, kalau Nabi ketika mendapatkan wahyu berupa hukum, maka wahyu itu untuk dirinya sendiri. Contohnya siapa? Nabi Khidir alaihi salam. Ketika mendapat wahyu bolongin kapal, itu untuk dirinya apa untuk orang lain? Untuk dirinya sendiri. Nah kalau dicontoh gimana? Wah repot, kapal-kapal pada bolong nanti. Nabi Khidir dapat perintah bunuh anak kecil. Untuk siapa itu? Untuk dirinya. Begitupun perintah-perintah nabi-nabi yang lain. Ya, apabila Nabi itu mendapatkan wahyu, maka untuk dirinya, tidak berupa bangsa hukum yang 7. Ini bedanya Nabi dan Rasul. Kalau Rasul pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Karena yang namanya Nabi itu disebut apa? Pembawa berita dari satu tempat ke tempat yang lain, pembawa berita. Makanya Gus Dur itu pernah ngomong, saya ini nabinya orang Aceh. Marah orang Aceh, kata siapa nabi gua? Nabi Muhammad, bukan Gus Dur. Maksudnya gua bawa berita, penyampai orang Aceh kepada Indonesia, kepada Jakarta. Jakarta nyampain lagi ke Aceh, yang disebut nabi namanya. Bukan Nabiullah, bukan maksudnya. Kalau Nabiullah itu utusannya Allah, penyampai berita dari Allah. Jadi kalau kamu nyebut wartawan itu disebut nabi, boleh enggak? Boleh. Nabi secara bahasa gitu loh. Secara bahasa atau orang Arab nyebut nabi itu apa sih? Yang nyampaikan berita. Ya wartawan bawa apa sih? Berita, kan disebut nabi. Terus wajib diimani pula bahwa sungguhnya para nabi dan para rasul, ini keduanya nih, nabi dan rasul ini adalah manusia yang dijaga oleh Allah, atau mereka mendapatkan penjagaan dari Allah yang disebut namanya maksum, terjaga. Semua nabi dan rasul adalah orang-orang yang maksum. Maksudnya wajib mendapatkan penjagaan dari Allah. Apa yang dijaga oleh Allah dari mereka? Allah menjauhkan mereka, menjaga mereka dari 2 perkara.
Yang pertama, dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dan makruh, hingga mereka nggak pernah tersentuh kepada perbuatan yang haram dan yang makruh. Kenapa kok begitu? Karena mereka panutan, karena mereka suri tauladan, hingga Allah menjaga mereka agar perbuatannya senantiasa baik dan terus menerus dicontoh oleh manusia. Jadi untuk menjadi baik terus dijaga oleh Allah. Kalau kita kan nggak dijaga, ya kadang kepleset, kadang kecebur, kadang mati segala sampai gitu nggak bangun lagi, sampai kecebur. Ya. Ini penjagaan dari Allah. Nah kalau ada para sahabat itu juga nggak ngelakuin maksiat, namanya apa? Oh namanya mahfud. Beda ini. Ada maksum, ada mahfud. Kalau mahfud itu menjaga diri. Kalau maksum dijaga oleh Allah. Jadi kalau kita sampai nggak ngelakuin maksiat, berarti kita menjaga diri kita, namanya mahfud. Orang-orang yang menjaga dirinya, orang-orang yang afifah, yang melindungi dirinya dari segala macam kekotoran dan kemaksiatan. Yang kedua, Allah menjaga mereka dari mempunyai sifat-sifat yang menurunkan derajat kemuliaannya. Jadi Allah menjaga dua perkara, tidak ngelakuin maksiat dan tidak punya sifat-sifat yang merendahkannya. Kenapa? Karena dia menyandang dirinya sebagai utusan Allah. Lah kalau ada utusan Allah kok punya sifat-sifat yang jelek, nanti dicemooh. Masa sih Allah ngutus orang kupingnya kecil satu, nah, kenapa nggak dicemooh? Masa sih Allah ngutus orang pesek begitu, emang nggak ada yang lain apa? Nah, kalau kita yang ngutus pantes. Oh, ini utusan siapa? Oh utusannya Pak Lurah. Oh, kok begini? Adanya cuman ini Pak. Oh, pantes namanya kepepet Pak, nggak ada yang lain. Lah kalau utusan Allah, oh enggak begitu. Allah ciptakan secara khusus, Allah pilih secara khusus, hingga mereka punya sifat-sifat yang khusus. Fisiknya semuanya sempurna, rambutnya sempurna, tangannya sempurna, semuanya sempurna. Coba kita lihat bagaimana sifat-sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jalan, wanginya sudah tercium. Kalau dia duduk di suatu tempat, dia pergi, orang tahu Rasul dari sini tadi ya. Iya, kenapa? Aroma wanginya tercium. Ini tanda-tanda di antara penjagaan Allah bahwa mereka diberikan sifat-sifat yang mulia. Kalau bicara, kalau berjalan, senyumannya, kewibawaannya, parasnya, ini merupakan sebuah penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu dengar cerita-cerita ada nabi ngelakuin maksiat, atau ada nabi punya sifat yang cacat, maka cerita itu harus kita tepis, atau jangan ikut-ikut kita ceritakan lagi kepada orang lain. Udah biarin mereka yang cerita, kita nggak usah ngurusin cerita-cerita yang begitu. Kita cari cerita yang aman-aman saja, yang berasal dari ulama kita yang jelas, yang sesuai dengan akidah kita, sesuai dengan prinsip keimanan kita, bahwa Allah menjaga mereka dari segala macam kemaksiatan dan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang mencacati. Sejak kapan Allah menjaga para nabi dan rasul? Sejak mereka lahir. Ini kesepakatannya para ulama.
Kenapa kok begitu? Karena dia mengatakan Nabi dan Rasul dijaga oleh Allah sejak mereka diangkat. Berarti Rasulullah itu tidak ngelakuin maksiat setelah usia 40 tahun. Sebelumnya ya pernah ngelakuin salah-salah. Kenapa? Kan belum jadi nabi. Nabi Musa juga begitu. Sebelum jadi nabi kan pernah bunuh orang, pernah berantem, pernah begini, jadi preman lah gitulah. Nabi preman duluan, gimana itu Pak? Ini yang demikian kita tidak meyakininya atau tidak mengimaninya. Kita mengimani sesuai apa yang menjadi kesepakatan para ulama, bahwa Nabi dan Rasul dijaga oleh Allah sejak mereka lahir. Bahkan sebelum lahir pun dijaga oleh Allah. Apa penjagaan Allah? Dipilihkan orang tua yang baik, dipilihkan tempat lahir yang baik, dipilihkan sahabat-sahabat yang baik. Tanda Allah menjaga mereka. Bukan lahirnya di kandang apa? Embek. Kamu Nabi di kandang embek gimana? Ada yang Nabi lahirnya di tempat-tempat yang tidak selayaknya. Ini enggak demikian. Allah memilih tempat-tempat yang mulia. Allah menjaga mereka. Allah mengagungkan mereka. Nabi Musa alaihissalam, ibunya khawatir Nabi Musa lahir pas tanggal ganjil. Lahir pas tanggal ganjil. Zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun itu sudah ada ganjil genap. Kalau yang lahir ganjil harus dibunuh. Kalau lahir tanggal genap enggak dibunuh. Makanya Nabi Harun, adik Nabi Musa, lahirnya tanggal genap, maka enggak dikejar-kejar dibunuh. Nabi Musa lahirnya ganjil. Makanya kalau ada kendaraan ganjil genap udah sejak dulu itu mah udah ada berlaku ganjil genap. Itu niru zaman Fir'aun gitu, yang ganjil yang genap gitu. Nabi Musa lahirnya pas tanggal ganjil karena khawatir dikejar-kejar. Ibunya dapat ilham dari Allah, datang malaikat Jibril, kemudian memerintahkan dia untuk menghanyutkannya ke laut, ke sungai. Ketika dihanyutkan di sungai, harapan ibunya Nabi Musa akan lepas jauh dari Fir'aun. Ternyata yang Allah jalankan berbeda. Air sungai itu berjalan membawa tempat Nabi Musa diletakkan, kayak sebuah ember lah, taruh di atasnya terus dihanyutkan. Hanyutnya malah masuk ke istana Fir'aun. Coba ini Allah kalau mau menjaga orang hambanya kan, ibunya waduh masuk habis dah. Tapi kan yang Allah kehendaki berbeda. Begitu masuk ketemu dengan Siti Asiyah, dirawat, dijaga oleh Siti Asiyah sampai mendapatkan pendidikan dari beliau dan dijaga sampai menjadi Rasul. Jadi Allah menjaga mereka sejak lahir. Kemudian adapun mengimani para nabi dan para rasul tentang berapa jumlahnya mereka, maka ada yang harus kita imani secara ijmal dan ada yang harus kita imani secara tafsil. Artinya ada nabi-nabi yang cukup kita imani bahwa jumlah mereka banyak. Berapa? Jumlah seluruh nabi dan rasul berapa? Banyak. Tidak diketahui berapa jumlahnya, karena tidak ada hadis, tidak ada sebutan Al-Quran yang menceritakan tentang berapa jumlah mereka secara spesifik.
Adapun ulama yang memberikan berita ini berbeda-beda jumlahnya. Ada yang mengatakan jumlahnya Rasul 313. Ada yang mengatakan 314. Ada yang mengatakan 315. Jadi yang kita pilih yang mana? Khilaf. Ulama beda pendapat. Nah, kalau jumlahnya Nabi, ada yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan 100 sekian ribu, ada yang mengatakan sekian puluh ribu. Berarti ulama juga berbeda pendapat. Yang kita pilih yang mana? Jangan dipilih semuanya. Ini yang paling aman. Kenapa? Karena kalau kita pilih salah satunya takut nambahin atau ngurangin. Biar enggak begitu gimana? Pokoknya jumlah Nabi dan Rasul banyak. Nah, itu paling aman. Itu namanya jumlah yang kita imani secara ijmal. Adapun yang tafsil, jumlahnya berapa yang terperinci kita tahu, jumlahnya 25. Dari mana itu? Al-Quran langsung menyebutkannya. Kayaknya ada yang salah, bocor. Bismillah.
Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlahnya ada 25. Nah, jumlah 313 Rasul itu dikaitkan sama jumlahnya sahabat Rasul waktu perang Badar. Berapa? 313. Dan mengatakan, oh jumlahnya Rasul sama dengan jumlahnya pasukan Nabi waktu pertama kali perang. Di zaman perang namanya perang Badar, jumlah 313. Kalau jumlahnya Nabi berapa? 124.000 Nabi. Kenapa dihitung begitu? Dikatakan jumlahnya sama dengan jumlahnya sahabat Rasul yang ada pada zaman itu sahabatnya Nabi jumlahnya 124.000 orang. Jumlahnya wali dari generasi ke generasi terus sampai sekarang jumlahnya juga 124.000 orang. Jadi di satu hari, sekarang hari ini nih, mau dihitung jumlahnya wali seluruhnya berapa? 124.000. Besok sama terus, nggak pernah berkurang. Mati satu ganti, mati satu ganti. Makanya kamu daftar, barangkali ada, udah daftar? Lah iya dong, kalau nggak daftar gimana? Lah cara daftarnya bagaimana? Ya ngaji ini, nggak ada wali, nggak bertauhid, nggak ada. Ngaji tauhid ini sama saja kamu mendaftar sebagai wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sebagai ahli surga saja. Di dunia kita bisa jadi walinya Allah. Kenapa? Karena kita mengenal kepada Allah. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang cinta kalau enggak kenal? Bagaimana jadi kekasih kalau enggak kenal? Tak kenal maka tak. Nah, itu hafal kamu. Jadi kalau ada pengajian ini maka diikuti agar apa? Tujuannya kita mau mendaftar jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada kekosongan itu segera diganti. Tapi kita ikut madhab yang paling aman saja, yaitu madhab jumlahnya banyak. Sudah, kita nggak usah itu berapa jumlahnya, pokoknya banyak dah. Karena di Quran sendiri dikatakan apa? Sebagian kami ceritakan dan sebagian tidak kami ceritakan. Qurannya ngomong begitu. Kalau begitu kan berarti ada yang disimpan oleh Allah yang kita nggak tahu kalau dia menjadi nabinya Allah. Kayak cerita-cerita tentang apa? Kitab. Pembawa kitab Weda, pembawa kitab apa yang ditulis oleh orang-orang India, oleh orang-orang apa yang lain, dikatakan pembawanya itu pasti para nabi. Karena nggak akan ada dia jadi nabi, nggak akan dapat dia pencerahan kalau dia nggak menjadi nabinya Allah. Hanya saja kadang pengikutnya kemudian menyelewengkan ajarannya, kayak Siti Jenar itu diselewengkan ajarannya, kemudian dibawa keluar dari jalur yang benar. Tapi kita tahu itu nabi dari mana? Kalau isi kitabnya itu menceritakan tentang akan datangnya nabi akhir zaman. Oh, itu pasti nabi yang bawa, nggak mungkin. Di kitab Weda ada, di kitabnya orang-orang India ada, di kitabnya orang-orang Buddha ada. Cerita akan datangnya apa? Nabi akhir zaman, atau kalau mereka katakan itu penyelamat, sang penyelamat, atau dikatakan apa? Ratu Piningit apa? Sang pembawa, begitu dah pokoknya. Ini yang bisa terjadi begitu siapa? Yang bawa beritanya pasti para nabi.
Lah adapun yang 25 itu diceritakan secara jelas oleh Al-Qur'an, diperincikan secara jelas oleh Al-Qur'an hingga cerita mereka diketahui oleh ulama. Namun ada cerita-cerita yang memang di Quran itu diceritakan namanya doang, bahwa Nabi itu adalah Rasulnya Allah, tapi nggak diceritakan yang lainnya. Maka kadang ulama menggali cerita-cerita tentang Nabi ini dari Bani Israel, karena Quran hanya nyeritain terbatas. Ada yang diceritakan panjang lebar di Quran, sampai di tiap beberapa surat ada seperti siapa? Nabi Musa. Ini di beberapa surat ada ceritanya. Di Al-Baqarah ada, di surat-surat yang lainnya ada. Siapa lagi? Nabi Yusuf, bahkan satu surat namanya Yusuf. Ada lagi cerita Nabi Allah Adam alaihissalam. Tapi ada pula yang nggak diceritakan, kayak siapa? Kayak Zulkifli, terus Nabi Yusa, terus Nabi siapa? Yahya. Ini nggak diceritakan secara spesifik bagaimana riwayat mereka, nggak diceritakan. Maka kadang ulama karena ingin tahu riwayat mereka mencari ceritanya dari Injil, ada yang dari Taurat. Kenapa? Di kitab-kitab itu diterangkan lebih jelas. Makanya ada muncul orang-orang sekarang, orang-orang liberal ya namanya, yang bebas mikir, orang-orang liberal. Kata mereka apa? Coba Al-Quran dikasih footnote. Quran disuruh ngasih footnote. Tahu footnote? Footnote itu apa? Apa namanya? Catatan kaki. Pamannya cerita Nabi Adam, tulis 1. Nah di bawah kasih 1. Oh Nabi Adam adalah begini. Diambil dari mana footnote-nya? Dari Injil dan Taurat. Nah, repot nggak? Wong justru Injil Taurat itu disempurnakan menjadi Al-Qur'annya suruh kembali ke Injil Taurat. Ini pikirannya bagaimana sih? Kadang suka ini nyeleneh maksudnya. Jadi kalaupun ada yang tidak diceritakan, itu kenapa? Karena hikmah, karena perjalanan hidup mereka sama dengan Nabi yang lain. Maka nggak diulang kisahnya, begitu loh. Nggak diceritakan lagi. Adapun yang dibicarakan panjang lebar, maka itu mau memetik hikmah-hikmah dalam perjalanan hidupnya para nabi. Maka hikmah yang paling banyak riwayat Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Allah Syuaib. Kenapa? Mereka nabi-nabinya Bani Israel yang terkenal, yang dibanggakan oleh orang-orang Bani Israel dan oleh Rasulullah diceritakan secara detail. Agar apa? Mereka bingung, kok Muhammad ngerti, padahal nggak pernah ngaji Taurat, nggak pernah baca Injil, kok ngerti cerita Nabi Musa secara detail. Dari mana taunya? Oh pasti wahyu dari Allah. Ini hikmah, tujuannya ke arah itu. Jadi kalau ada cerita yang tidak spesifik dalam Al-Quran, itu maknanya kisah mereka sama dengan kisah nabi-nabi yang lain, hingga nggak diulang hikmahnya. Di antara yang wajib kita kenal semua yang jumlahnya 25, yang pertama namanya Nabi Allah Adam alaihi salam. Setiap menyebut nama Nabi harus kita nyebutin alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Kalau nyebut nama Nabi selain Nabi Muhammad harus disertakan namanya. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, harus pakai namanya. Kalau hanya Nabiullah alaihi salam
pasti maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya kekhususan. Allah khususkan penyebutan nama Rasulullah dan Nabiullah yang nggak perlu disambung dengan namanya, itu hanya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Boleh nggak kita nyebut sebutan untuk Nabi tapi nggak pakai alaihissalam? Kita ganti yang lain, radhiyallahu an gitu. Boleh nggak? Atau rahimahullah, kan juga bagus kan? Tidak boleh. Harus pakainya apa? Alaihi salatu wassalam. Pakai sholawat boleh, pakai salam juga boleh. Yang baik apa? Yang baik digabung dua-duanya. Kalau salah satunya baik, Nabi Adam alaihi salam. Yang baik alaihi salatu wassalam. Ini boleh menyebutkan dengan dua-duanya, tidak boleh diganti dengan yang lain. Beda nyebut para sahabat, nyebut para rasul, nyebut apa? Para wali, para masyayikh, boleh disebut dengan radhiyallahu an. Jadi jangan sampai ditukar ini. Harus dikhususkan. Nabi Allah Idris alaihi salam, nabi yang rasul yang kedua. Lah sebelum Nabi Idris ada enggak nabi? Ada. Ada enggak rasul? Ada, tapi enggak dimasyhurkan, enggak termasuk yang 25. Seperti siapa? Nabi Allah Syis alaihi salam, anak Nabi Adam. Kalau anaknya nabi harus jadi nabi enggak? Kalau anaknya Nabi harus jadi Nabi atau enggak? Kalau anak Nabi harus jadi Nabi gimana? Sedunia Nabi semua. Lah sedunia anak Nabi semua. Emang ada yang bukan anak Nabi? Nabi Adam melahirkan anak. Kalau anak Nabi Adam harus Nabi semua, berarti anaknya lagi Nabi semua. Anaknya lagi, wah sedunia ini Nabi lah. Kalau sedunia Nabi lah, umatnya mana? Masa Nabi semua. Jadi Nabi itu dipilih oleh Allah bukan berdasarkan keturunan. Nabi Muhammad Nabi terakhir. Kenapa kok nggak ada Nabi lagi? Karena anaknya meninggal semua. Nggak ada hubungannya. Jadi nggak harus anaknya Nabi menjadi Nabi. Banyak yang dia bukan berasal dari bapaknya Nabi, tapi jadi Nabi. Kayak siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Ini bapaknya bukan para Nabi, tapi anaknya diangkat oleh Allah menjadi Nabi. Jadi setelah Nabi Adam ada nabi-nabi yang lain tapi nggak dimasyhurkan. Kemudian yang masyhur lagi Nabi Allah Idris alaihissalam. Ini generasi keempat atau kelima setelah Nabi Allah Adam. Lalu setelah Nabi Allah Idris muncul lagi generasi jauh lagi sampai muncul Nabi Nuh alaihissalam. Dari Nabi Idris ke Nabi Nuh ini kurunnya jauh hingga banyak orang-orang yang sudah tidak mengenal agama. Coba. Maka Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama yang mendakwai mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Nabi Adam nggak nyuruh masuk Islam. Nabi Idris nggak nyuruh masuk Islam. Kenapa? Sudah Islam semua. Ngapain? Sudah Islam semua, ngapain disuruh masuk Islam? Maka setelah Nabi Nuh disebut Rasul kedua atau manusia yang menjadi utusan Allah yang kedua, Abal Bashar Tsani. Nabi Adam Abal Bashar yang pertama, Nabi Allah Nuh Abal Bashar yang kedua.
Kenapa kok disebut Rasul Nabi Nuh? Maknanya yang pertama mengajak orang masuk Islam itu Nabi Nuh alaihi salam. Kalau Nabi Adam nyampaikannya langsung hukum, Allah perintah ini. Nabi Idris nyampaikannya Allah perintah ini. Tapi Nabi Nuh mengajaknya apa? Ayo masuk agama Islam, karena mereka sudah banyak keluar dari Islam. Terus setelah Nabi Allah Nuh, banjir bandang datang, semuanya habis. Lahir lagi generasi berikutnya Nabi Allah Hud alaihi salam. Generasinya nggak jauh. Mereka tahu kalau orang-orang kafir dihabiskan oleh Allah dengan banjir bandang. Tapi zaman Nabi Hud muncul lagi orang-orang kafir. Coba. Padahal jejaknya masih terlihat. Mereka kafir lagi kepada Allah. Kenapa? Tertipu daya oleh begitu indahnya dunia yang diciptakan oleh Allah. Banyak kenikmatan, banyak keindahan, hingga mereka lalai kepada perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus Nabi Saleh alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim bapaknya bukan kafir. Nih jangan ngomong Nabi Ibrahim bapaknya kafir, jangan. Azar itu ada yang mengatakan pamannya. Nama asli bapaknya siapa? Taroh. Kalau nama pamannya Azar. Ini pendapat yang kita pakai. Kalau itu dua-duanya satu nama. Nabi Ibrahim itu bapaknya kafir. Boleh nggak Nabi bapaknya kafir? Tidak boleh ketika nabinya belum lahir. Kalau setelah nabinya lahir, bapaknya jadi kafir, terserah mau mati kek, mau kafir kek. Yang penting waktu hubungan dengan istrinya dalam keadaan suci, bukan dari orang kafir. Nah, begitu imannya begitu. Jangan sampai ada nabi yang lahir orang kafir, nggak ada. Semua nabi lahir dari orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Allah Lut alaihissalam, dikatakan ini sepupunya Nabi Allah Ibrahim, hidup satu asuhan, diasuh oleh Azar kedua-duanya, tapi berpisah tugas. Satu dakwah ke Bani Israel, satunya dakwah ke kaum apa? Nabi Lut kaum apa? Sodom. Nah, makanya ada itu Sodomi, itu dari Sodom kali asalnya. Bukan Indomie, bukan, Sodomi. Kemudian Nabi Allah Ismail alaihissalam, ini anaknya Nabi Allah Ibrahim. Kemudian Nabi Allah Ishak, juga anak Nabi Ibrahim. Yang satu di Arab, yang satu pada Bani Israel. Kemudian Nabi Allah Yakub alaihissalam, ini anak Nabi Allah Ishak. Terus Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yunus. Ini tidak diurutkan sesuai urutan kenabiannya. Jadi kalau nyebut nabi-nabi itu, ada nabi yang diurutkan urutan diutusnya, ada nabi yang disebutkan tidak berurutan kepada utusan diutusnya. Kemudian Nabi Allah Ayub, kemudian Nabi Allah Shu'aib alaihissalam, terus Nabi Allah Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Zulkifli. Ini kita nggak tahu ceritanya gimana Nabi Allah Ilyas, Nabi Allah Zulkifli. Itu Nabi Dawud, banyak di Quran ceritanya tuh tentang bagaimana beliau jadi raja. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam juga banyak ceritanya, kisahnya dalam Al-Quran. Terus yang berikutnya Nabi Ilyasa, terus Nabi Allah Yusuf, ini banyak ceritanya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kemudian Nabi Isa alaihissalam juga banyak ceritanya. Dan yang paling akhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang Islam dikatakan harus mengetahui 25 nabi-nabinya. Sampai ada yang mengatakan ulama harus hafal. Kalau nggak hafal gimana? Dosa.
Tapi yang paling kuat, yang muktamad bukan menghafalkan tapi tahu. Artinya tahu itu tahu tentang namanya kalau disebutkan. Disebutkan Nabi Adam, tahu nggak? Oh ya, Nabi. Ibrahim siapa? Nabi. Zulkifli siapa? Nabi. Isa siapa? Nabi. Dia bisa mengetahui kalau itu seorang nabi. Kalau disebutkan nama yang lainnya, dia tahu itu bukan nabi, maka sudah cukup. Tapi kalau disebut Ibrahim, tahu nggak? Nggak tahu saya. Dosa. Karena dia nggak kenal Nabiullah yang wajib diimani. Maka ajarkan kepada anak-anak kita tentang mereka semuanya, agar anak-anak kita tahu tentang nabi-nabinya. Dalilnya 25 nabi ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dalilnya qat'i, dalilnya jelas langsung dalam Al-Qur'an. Ini batasan di mana kita mengimani para nabi dan rasul. Jadi iman sama nabi bukan yakin Allah itu punya nabi selain Nabi Muhammad, bukan cuma segitu. Tapi iman siapa mereka, bagaimana sifat mereka, bagaimana keadaan mereka. Ini harus pula diketahui sebagai dasar keimanan. Mudah-mudahan Allah jadikan iman kita iman yang bersih, iman yang baik, iman yang kuat, iman yang diterima oleh Allah sampai nanti di akhirat, iman yang membawa kita selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, kita akan sambung yang akan datang. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna وأننا أسرفنا على لظى إشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضابط كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طعس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.